Oke, Bu, saya declare dulu ya. Jadi, Iya, makasih Pak. Masih jadi telepon saya balik. apa namanya pembicaraan ini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube saya. Jadi mohon tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini. Oh, iya Mas. Iya, siap Mas. Gimana, Makasih Mbak? loh Mas sudah telepon balik ya. Gimana gimana? Begini Mas, saya mau bertanya tentang ini apa paspor. Paspornya. Jadi saya kan bekerja di Hong Kong ini kan sudah mau 10 tahun kayak begitu di satu majikan Mas. Siap. Nah, di kontrak saya yang ke-5 ini, saya ambil cuma 1 tahun, Mas. Begitu. Nah, saya mau pulang. Nah, pertanyaannya begini, Mas. Waktu saya proses ke Hong Kong dulu itu kan paspornya saya ini sama pihak PT ini kan nama depannya saya ini nggak dicantumkan gitu loh, Mas. Yang dicantumkan nama tengah sama nama belakang aja. Begitu, Mas. Nah, rencana saya setelah pulang, mungkin 1 tahun atau 2 tahun di sana, mau balik lagi kerja ke sini gitu, Mas. Dan posisinya paspor saya masih hidup 10 tahun. Itu gimana ya, Mas? Apakah ada hambatan ketika nanti saya mau calling visa? Ya nggak ada masalah, Ibu tinggal pembenahan aja di Indonesia, datang ke Disduk Capil, karena kan pulangnya juga nggak sebentar, ya lama. Jadi Iya, benar. jadi di KTP-nya diikutkan seperti landasannya paspor aja kan kayak gitu, karena Ibu juga sudah lama di Hong Kong, artinya kan nanti bisa laporan atau bagaimana untuk buat KTP yang disesuaikan dengan nama di paspor kan kayak gitu. Masalahnya saya sudah ada KTP, Mas. KTP Indonesia. Ya, makanya itu dibetulkan. Oh, begitu ya, Mas. Ya, kalau iya, sampai jadi bisa. Kalau sampean mau membetulkan pakai cara sidang atau datang ke Disduk Capil, monggo, itu nggak ada masalah. Iya. Itu aja. Oh, itu bayarnya mahal ya, Mas ya, kalau di Indonesia itu? Aku dengar-dengar katanya mahal ya. Sebenarnya enggak, cuman kadang-kadang ya sampean kalau nggak jalanin sendiri kan nggak bisa, nggak tahu. Iya benar. Iya katanya sampai saya tanya kan waktu itu kan saya ngomong ke PT saya toh Mas gitu. Nah PT saya ini udah tutup ternyata. Kayak begitu. Nah terus dia bilang itu dia bisa urus tapi bayarnya 6 juta. Langsung kaget saya loh Mas. Itu kan PT. Oh. Sampean gitu bisa ya, urus. Mas. Sampean bisa urus sendiri nanti kalau sampai di Indonesia. Oh iya Mas, iya tapi maksudnya itu nggak sampai 6 juta gitu ya Mas ya? Enggak, paling butuh waktu riwa-riwi, datang ke pengadilan, datang ke Disduk Capil, paling ya itu. Oh iya Mas, makasih banyak Mas. Berarti ini hati saya sudah lega ini. Jadi karena sampean pulangnya, kalau pulangnya sampean sebulan 2 bulan ya kita pastinya ngejar waktu. Tapi kalau sampean pulangnya sampai 1 tahun 2 tahun, itu kan sampean bisa tahu prosedurnya nanti ketika sampean datang ke Disduk Capil atau membetulkan atau dari kantor desa, sampean tanya dulu. Jadi semuanya informasi harus sampai nyatakan sendiri. Kalau sampai dengar kabar berita dari orang-orang, ya namanya juga orang-orang itu nggak tahu, entah nakut-nakutin, entah bagaimana dan seperti apa, supaya lebih mudah suruh kasih duit aja sama mereka. Kan ada juga, boleh kan kita berpikir seperti itu kan, boleh gitu loh. Betul, iya saya juga berpikir, karena saya punya pikiran seperti itu, makanya saya mencoba untuk telepon Mas Andro gitu. Kalau sampean punya waktu di Indonesia lebih lama, maka saya menyarankan untuk sampean urus sendiri gitu loh. Ini ada lagi Mas, pertanyaannya kan waktu saya kan bukan orang Jawa Mas. Saya kan dari luar pulau. Nah, saya waktu prosesnya itu kan di Jawa gitu Mas. Betul. Nah, ke sini gitu. Nah, apakah saya nanti itu harus kembali ke PT yang sama? PT itu udah nggak ada gitu loh Mas. Terus saya bingung. Ya apakah kan, saya harus? Kan gini nih. Kalau sampean itu tinggal urus surat pindah aja.
Oh gitu. Tapi Ya. saya tinggalnya di luar pulau loh Mas. Ya iya, intinya gini loh. Orang-orang PT itu semua nggak bisa memproses sampean ketika sampean di luar pulau, ya. Jadi mereka membuat surat pindah sampean ke dalam pulau di mana atau provinsi di mana PT itu berada. Nah, sekarang sampean mau kembali lagi ke daerah sampean itu juga boleh. Cuman kembali lagi saya ngomong sama sampean, kalau sampean kembali lagi ke provinsinya sampean, jikalau nanti mau balik lagi ke Hong Kong dan di kota sampean tidak ada PT, adanya PT yang ada di Jawa, pasti proses sampean nanti juga suruh surat pindah lagi kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Surat-surat. Iya, paham Mas. Berarti kan izinnya itu dari tempat saya gitu ya Mas ya? Ya kalau sampean gitu ya. sekali lagi ini, kalau sampean mau mengembalikan KTP sampean di daerah sampean ya tinggal bikin surat pindah aja gitu loh. Nah tapi nanti kalau sampean mau balik lagi ke Hong Kong ya sampean pindah lagi ke PT mana yang sampean percaya untuk berproses sampean. Jadi kayak gitu sistemnya. Ya bolak-balik memang karena kan tidak. Yang penting bisa ya Mas. Intinya yang penting bisa gitu ya Mas ya. Ya kalau sampean mau ngurusin sendiri sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit. Kenapa saya memaksa sampean ngurusin sendiri? Karena sampean pulang ke Indonesianya lama gitu loh. Iya. Kalau Mas, sampean iya, Mas. misalnya kayak teman-teman yang punya masalah ya nggak perlu pulang Indonesia lama-lama lah, dari situ boleh kita bantu. Tapi kalau sampean pulang ya sampean lakukan sendiri prosesnya itu kan gitu ceritanya. Iya Mas, karena katanya itu dari luar pulau itu udah nggak bisa masuk ke Hong Kong katanya Mas, harus ke Jawa katanya gitu. Ya karena Katanya. tidak ada PT yang di luar Jawa gitu loh Mbak. Nah terus sekarang kan iya, Mas. pemerintah kan nggak mau kalau misalnya sampai nih orang Malang. Nah Iya. misalnya contoh sampai orang Malang satunya orang Manado, satunya misalnya. Lah di Manado sana kan nggak ada PT. Otomatis kalau mau proses dia harus pindah ke Jawa. Lah kalau pindah ke Jawa pasti surat pindah. Nah PT baru bisa memproses karena sampean sudah jadi misalnya warga negara. Sampean bisa jadi penduduk. Lah kok warga negara, penduduk Malang. Nah di Malang itu PT bisa memproses. Dia bawa ke Disnaker yang Malang. Terus akhirnya sampean proses. Kalau sampean masih menggunakan KTP Manado misalnya, ya kan? Proses di Malang ya repot. Orang yang di Malang yang kesulitan kalau nggak dipindah dulu. Makanya kan harus surat pindah. Ya kan sampai dipindah ke Jawa gitu loh. Makanya di situ kelemahan atau kekurangan, makanya yang proses dari luar Jawa itu kenapa biayanya agak sedikit lebih dibandingkan yang di Jawa. Kan kayak gitu tuh Mbak. Oh iya Mas. Pertanyaan lagi Mas, kalau Boleh. saya belum 1 tahun gitu, apakah prosesnya sama seperti itu apa bagaimana Mas? Kalau belum setahun? Belum setahun pulang Indonesia. Iya benar. Ya itu tergantung PT. Tergantung PT. Nah PT? Nah, PT-nya Mas Chandra di mana? saya PT-nya di Bekasi ada, di Jombang ada. Oh di Jombang sama di Bekasi ya? Ya. Surabaya belum ada ya Mas? Jawa Timur ya belum ya? Enggak, saya enggak. Jadi saya itu sebenarnya bukan kenal PT-nya, saya kenal orangnya. Saya percaya sama orangnya. Karena kalau iya Mas. kalau PT itu kan banyak sebenarnya. Karena saya juga sendiri nggak punya PT. Kalau mau buat PT, saya harus punya uang 1,8 miliar untuk bikin PT. Jadi kadang-kadang seperti itu Mbak, uangnya kan buat deposit aja. Jadi kalau sampean yakin dan percaya dari saya ya silahkan pulang dulu, nanti setelah pulang baru dibicarakan. Jadi tapi pastinya proses di Hong Kong itu ada 2. Yang pertama overseas yang dari luar Hong Kong, yaitu tanda tangannya ibaratnya di Indonesia, atau proses yang di dalam Hong Kong. Karena anak finish itu kan nggak perlu keluar. Nah itu proses yang di dalam ada 2 form dan itu formnya berbeda
gitu. Nah, biasanya kalau Maksudnya masih saya ini kalau nggak finish bagaimana? Maksudnya saya kan nggak finish itu bukan karena ada masalah, karena memang perjanjian sama majikan itu ngambil cuma 1 tahun gitu mas. Tapi baik-baik, nggak ada masalah. nggak ada masalah. Oh, Ada ya, masalah itu maksud. kalau sampean tukang nyuri, sampean ngelanggar Iya. lampu merah, sampean itu mukuli Iya. orang, itu baru masalah. Tapi kalau Iya, cuman Mas. masalahnya break, gak cocok dengan majikan, atau memang break majikannya nggak suka kita, interminate itu pulang Indonesia juga nggak ada masalah. Jadi kita itu menganggap masalah itu ketika kita nggak finish itu doktrin ya Mbak. Itu orang selalu Iya. berpikir bahwa Iya. kalau nggak finish itu nggak bagus. Nggak begitu juga gitu loh. Jadi- iya. Jadi finish dan tidaknya seseorang itu kan tergantung kemampuannya. Kalau memang dia bisa finish, menyelesaikan, ya bagus. Karena peraturannya Hong Kong itu. Tapi bukan berarti ketika kita break dan atau kita interminate itu kita nggak bagus. Bukan begitu juga artinya. Gitu loh. Jadi nggak iya. perlu khawatir dengan kata-kata interminate dengan break. Nah sekarang kan kondisi yang ada di kenyataan itu kan kita sendiri yang tahu. Dan saya nggak boleh ngejudge awakmu break kamu tuh jelek, awakmu interminate awakmu nggak bagus. Saya nggak boleh bicara seperti itu karena situasi dan keadaannya yang dihadapin sama teman-teman, mental dan psikisnya itu kan masing-masing. Iya betul mas. Jadi betul. kita nggak bisa judge kalau kayak gitu. Makanya omongan-omongan di luar sana, kalau kamu nggak finish kamu gini ya aku bilang. Itu kan membuat kita jadi down. Nah saya nggak kepingin membuat teman-teman jadi down. Tapi ya kembali lagi, wong buktinya sampai detik ini, sampai saat ini pengiriman PMI ke Hong Kong itu malah justru nggak ada matinya kok. Iya, tambah banyak ya mas. Nah, jadi walaupun beritanya banyak yang break, banyak interminate, buktinya PT itu juga nggak tutup-tutup kok. Ayo, tutup buka Iya, lagi, benar. tutup buka lagi nama yang Iya. beda, tutup buka lagi nama yang beda lah kan. Terus Iya. yang benar, menjadi Mas. masalah di mana kan? Orang Hong Kong masih butuh ya NCC gitu loh. Nah, cuman kan Iya. ada Orang yang Hongkong butuhnya NCC, kita juga butuh duit loh mas. Nah, Di Indonesia ya, kita susah hari banget ini kerja, loh. ya makanya sekali lagi saya jadi YouTuber, jadi orang yang notabene-nya Iya. bikin konten itu nggak boleh bicara yang membuat jadi resah atau menakutkan, tapi justru mendudukkan semua persoalan itu pada porsinya. Harapan saya tuh Iya, begitu. yang di Indonesia juga jangan bersuli-suli. Kalau orang mau cari uang di Indonesia aja nggak sediakan lapangan pekerjaan. Nah, itu ngomongnya sama Pak Presiden, Mbak, nggak usah. Jangan ngomong sama saya, itu ngomongnya sama Pak Presiden yang ada di sana gitu loh. Soalnya saya nggak nyoblos dan saya memilih golput karena siapapun pemimpinnya ya sama aja gitu loh, nggak ada beda. Ya lah Mas Sandro jadi presiden tak nyoblos. Nah, boleh. Doakan saya panjang umur ya. Dan Amin. Panjang umur bantuin kita aja ya, Mas. Udah kan, itu aja. makanya ya harusnya walaupun nggak jadi presiden kan, yang penting kan bisa bantu. Presidennya kita di sini loh Mas. Ya jangan. Terlalu berlebihan. Jadi saya cukup bisa menjawab teman-teman, memberikan arahan, memberikan sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki, supaya teman-teman itu tetap tenang, tetap yakin pada dirinya sendiri, tetap percaya diri dan masih punya harapan. Nah, itu tujuan saya bikin konten. Iya. Jadi Iya, Mas. jangan sampai membuat jadi galau, jangan sampai membuat jadi tambah takut apa semua. Nah, itu nggak menjadi harapan saya. Iya. Jadi Betul jadi Mas. sampean kan sudah tahu Mas, persoalannya kan. Sudah tahu Mas. Ini saya mau tanya yang soal orang lain sedikit bisa Mas. Soal teman saya. Berarti sampean ngajak saya gibah lah, berarti nggak ngomongin teman sampean di sini. Dosanya sampean lo ya. Ini kan Dosanya saya sampean kan lo. bingung, Aku nggak Mas. mau Iya, nanggung nggak dosanya apa-apa. lo ya. Sampean yang aku nanggung dosa, dosanya tapi lo. aku bentuk ngomongin temanku itu kan bentuk untuk kebaikan loh Mas. Nggak dosa kan Mas?
Kalau dosa dan tidak bukan saya yang nentuin. Intinya kalau ada dosanya sampean yang nanggung, sampean yang ngajak omong kok. Aku sudah ngomong di depan. Iya benar. Yang penting namanya nggak tersebut wes lah. Oh ya, boleh silahkan. Gini Mas, temanku ini kan diintermini sama majikannya. Terus dia sudah mendapat apa yang menjadi haknya dia kan Mas. Terus dia cari majikan di agent kayak begitu. Dia udah dapat majikan. Nah, yang bikin saya bingungnya itu dia udah dapat majikan, otomatis kan dia nunggu visa di Indo kan Mas. Tapi agennya itu motong dia itu $9.000 loh Mas. Apakah itu memang peraturannya seperti itu apa gimana Mas? Ya dilaporkan no. Lah iya makanya itu Mas, dia dipotong 9.000. Nah saya kan bertanya-tanya gitu, setahunya saya itu kalau kita udah dapat majikan tunggu bisa di Indo apakah sebegitu besar kan, yang saya dengar dari teman-temannya lain itu kan nggak seperti itu Mas. Nggak, sebentar. Gitu. Jadi sebentar. Kalau dia dipotong 9.000 ya, kalau dia dipotong 9.000 tanda tangannya di Hong Kong apa di Indonesia? Di sini Mas. Oh, dia berarti, di sini berarti dia harus bayar, dia pulang Indonesia berarti kan dia meminta sesuatu. Nah kalau dia bisa buktiin ada apa slipnya pembayaran ya udah dilaporin aja ke labor. Berarti itu salah ya Mas, maksudnya itu berarti agent seperti itu gini, salah Mbak. Itu ya Mas ya, gini Mbak, saya nggak bisa bicara salah dan benar karena saya bukan berbicara yang bersangkutan. Bisa dipahami nggak? Karena bisa. Karena cerita sampean dengan cerita teman sampean itu bisa ada myfennya, bisa ada fitsinnya, bisa ada vitaminnya, bisa ada macam-macam yang ditambahin kan. Nah, untuk lebih jelasnya kan memang kita berbicara ke dia. Tapi sekarang karena sampean mengajak saya berbicara tentang itu ya saya bilang biaya yang dibutuhkan untuk agensi di Hong Kong dan kita mencari majikan sekali lagi itu cuma 10% dari gaji. Tapi karena gini, permintaan dia pulang Indonesia otomatis. Nah, ini aku nggak ngerti. Agennya mau dimasukkan ke dalam yang cari majikan tanda tangan di Hong Kong atau sekali lagi dia ditandatangankan di Indonesia yang overseas dianggap sebagai overseas. Kalau dianggap sebagai overseas 9.000 Hong Kong dollar itu dipotong, itu lumrah. Karena 1,6 dikali 6 potongan itu sekitar 9.600. Nah, itu peraturan Indonesia. Makanya pastikan dulu gitu loh. Agennya ini memprosesnya menggunakan formulir yang finish di Hong Kong atau yang menggunakan formulir yang overseas. Jadi di situ perbedaannya. Perbedaannya begitu. Nah, itu terus yang kedua. Terus yang kedua saya ngomong sama sampean, kalau dia finish selesai di sini cari majikan yang baru terus dia meminta pulang Indonesia. Nah, ada kewajiban agent untuk membayar PT di Indonesia untuk prosedurnya. Lah dari Indonesia prosedurnya ada uji kom, ada ABCD, ada bla 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 bla, ada PAP, ada semuanya atau biaya pelatihan lah macam-macam. Nah, itu peraturan Indonesia karena dia pulang Indonesia. Dia bisa jadi diberlakukan peraturan yang Indonesia itu, bukan peraturan yang Hong Kong. Makanya di sini tergantung bagaimana agen menanganinya. Makanya saya nggak bilang ini benar itu salah. Sampai tadi kan pertanyaannya itu pertanyaan jebakan, Mbak. Kalau saya ngomong benar, saya ngomong salah lah. Emang saya lebor. Nah, emang saya orang yang paling benar? Enggak, ini dilihat dari case-nya. Makanya kenapa kalau ada orang yang bertanya dan itu bukan dirinya sendiri, ada sesuatu yang saya tanyakan dan pastinya sampean nggak bisa jawab karena sampean bukan yang mengalami, kan kayak gitu loh ceritanya. Makanya kan saya ketika sampean jawab itu benar, itu salah, saya tidak bisa. Saya tidak bisa itu saya benar, itu dibenarkan atau itu disalahkan. Gitu loh. Dan sekali lagi strategi setiap agen itu berbeda-beda. Inti dan prinsip dasarnya tadi, apakah dia dianggap sebagai overseas atau dia dianggap cari majikan di Hong Kong dan tidak perlu keluar dari Hong Kong. Itu persoalannya. Makanya banyak yang teman-teman yang kalau mau ganti majikan itu disarankan setelah masuk majikan baru
baru cuti gitu loh. Ada juga iya, agent saya ada baru juga paham. ada juga agent yang boleh dia dari Hong Kong pulang dulu baru nanti proses lagi, tapi tetap kalau lewat Indonesia kan pasti ke PT lewatnya. Hmm, Tapi kalau finish di Hong Kong kan nggak ada PT cuma Iya. diminta copnya saja. Iya mas, Iya, Ini jadi saya baru tahu mas penjelasannya, karena jadi bisa, oh kenapa dia jadi kitanya juga tidak menyalahkan juga mas, gitu kalau udah tahu. iya. Jadi itu yang Karena harus dia tahu. dari majikannya itu kan dari sini, dia udah dapat majikannya kan baru pulang gitu, nah kaget ketika langsung dipotong satu kali, memang itu segitu banyaknya gitu, jadi lumayan kaget. Tapi pada prinsipnya kalau dia menyerahkan uang ke agent angkanya segitu, nah hati-hati itu agent bisa kena, bisa kena. Dia menyerahkan uangnya dia ini semua mas. Nah, Ya dia dikembalikan separuh, nah 9.000 tersebut langsung dipotong, makanya itu yang bikin kaget kan mas. Tapi dia bawa resin dibalik nggak? itu pun, Nah, kayaknya kurang tahu kalau dia bawa, tapi dia udah tanda tangan ya. Saya bingungnya dia kenapa tanda tangan, kenapa tidak bertanya dulu. ya nggak ke apa-apa, orang. daripada dia pulang Indonesia terus potongan, kan artinya seperti itu. Jadi sekali lagi ya, duduk persoalan ini masih blur, masih absurd kalau kita bicaranya kita nggak jelas, karena kita yang dibicarakan adalah pihak ketiga. Ya, aku, saya, dan dia. Nah, dianya perjanjiannya dengan agennya seperti apa, sampai apakah tahu secara detail kan nggak ngerti. Jadi itu nggak bisa disimpulin dia yang salah, dia yang benar, kita yang benar, dia yang salah, bukan begitu. Makanya duduk persoalannya seperti apa, kan sampean cuma nanya. Kalau sampai nanya, saya kasih pemahaman gitu loh. Saya kasih pemahaman seperti itu, tapi kita tidak boleh berbicara antara dia benar dan dia salah. Nggak bisa seperti itu. Siapa ngerti dia dengan 9.000 daripada aku potongan di Indonesia 2.300 kali 6, dia kan ya lebih memilih 9.000. Nah, dasar pertimbangannya itu banyak sekali gitu loh. Untuk kita kenapa dia memilih jalan itu dan mau membayar itu yang kita tidak tahu, yang saya tidak tahu. Kalau sampean aku nggak ngerti, tapi saya tidak tahu, makanya saya nggak berani ngomong benar dan salah. Jadi seperti mas. itu cerita. Makasih banyak mas. Makasih banyak mas atas pemahaman ya, jadi banyak tahu. Oke, cukup. Nanti itu saja. Cukup mas, terima kasih banyak mas. Nanti saya WA sama Mas Sander nanti kalau saya sudah pulang ke Indonesia mau kembali lagi. Biar minta nomor PT-nya. Siap. Oke. Siap. Makasih Mas Sander ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, ya wis itulah persoalan dan masalahnya. Mudah-mudahan mbaknya bisa tahu, bisa ngerti, bisa paham dan gak panik. Itu aja. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.